Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok KKN FKIP Universitas Tidar 2020 yang beranggotakan Eva Rahayu Ningsih, Mahdia Adiba, dan Putri Aulia Swastika akan mempresentasikan artikel KKN kami yang berjudul Pengaruh Pemberian Sosialisasi Wirausaha Sejak Dini Terhadap Perspektif Anak. Yang pertama, pendahuluan yang akan disampaikan oleh teman saya. Kepadanya, waktu dan tempat dipersilahkan. Di sini akan dijelaskan mengenai latar belakang dari artikel. Nah, yang pertama itu kurangnya pengetahuan masyarakat akan kelebihan menjadi seorang wirausaha, membuat pola pikir mereka itu menjadi sempit. Kemudian yang kedua itu pola pikir kebanyakan masyarakat itu masih berorientasi untuk menjadi pegawai. Berpikirnya itu menjadi pegawai itu lebih menguntungkan dibandingkan menjadi pengusaha. Kemudian rumusan masalahnya, bagaimana pelaksanaan program kuliah kerja nyata atau KKN di Dusun Butuh atau Delimas. Kemudian tujuannya itu yang pertama, menjelaskan apa saja kegiatan yang akan dilakukan selama KKN di Dusun Butuh Desa Delimas. Kemudian yang kedua itu menerapkan ilmu yang telah dimiliki langsung kepada masyarakat. Yang ketiga, untuk meningkatkan wawasan, kepekaan, empati, sikap, dan perilaku sosial melalui pengalaman bekerja di dalam masyarakat. Yang keempat, mengembangkan pemikiran dan wawasan dalam memahami dan memecahkan masalah di masyarakat secara interdisipliner dan lintas sektoral. Kemudian manfaat dari penelitian ini ialah untuk masyarakat khususnya yang memiliki anak kecil itu paham akan pentingnya berwirausaha di masa sekarang ini. Bab selanjutnya yaitu tentang metode. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif, seperti yang tertuang dalam pertanyaan penelitian untuk menganalisis data yang lebih mementingkan proses. Data kemudian dianalisis menggunakan teori dari Miles and Huberman 2014 dengan tahapan sebagai berikut, yaitu pertama, ada pengumpulan data, di mana pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan dokumentasi. Selanjutnya yaitu reduksi data. Reduksi data dilakukan dengan mentranskrip hasil wawancara, membuat fokus data dengan membuang hal-hal yang kurang penting, kemudian dilakukan penyajian data dalam bentuk deskriptif, dan terakhir ditarik kesimpulan yang dilakukan dengan diskusi. Sehingga didapatlah hasil dan pembahasan sebagai berikut. Pembelajaran dan sosialisasi yang dilakukan selama 6 kali pertemuan memiliki 3 program yang berbeda. Program pertama yaitu program edukasi dan sosialisasi pencegahan COVID-19, di mana pada program ini anak-anak dipandu untuk selalu mencuci tangan sebelum dan sesudah melaksanakan sesuatu, selalu menjaga jarak, dan tidak lupa untuk selalu memakai masker. Program yang kedua yaitu sosialisasi mengenai pentingnya berwirausaha, kelebihan menjadi wirausaha, dan kiat-kiat menjadi wirausaha, di mana program ini bertujuan agar anak-anak lebih mengenal apa itu wirausaha sebenarnya, apa pentingnya menjadi wirausahawan di tengah canggihnya teknologi, di mana suatu saat mungkin manusia akan digantikan oleh teknologi canggih seperti robot, sehingga mental anak-anak terbangun untuk lebih berusaha lagi agar menjadi sukses, di mana sukses tidak hanya digapai dengan menjadi pegawai negeri atau pegawai kantoran saja. Yang terakhir yaitu program sosialisasi dan edukasi dalam belajar mengajar, termasuk di dalamnya ialah membantu anak-anak menyelesaikan tugas-tugas sekolah bersama kelompoknya. Program ini bertujuan untuk
membantu siswa atau anak-anak dalam belajar, menyelesaikan tugas, baik itu individu ataupun kelompok. Setelah pemaparan di atas, penelitian yang kami laksanakan di Dusun Butuh dengan diikuti oleh anak-anak sekitar menunjukkan hasil yang sangat memuaskan. Perspektif mereka yang cenderung berlebihan dalam hal yang berkaitan dengan pegawai kantoran lambat laun memudar dengan adanya program kegiatan sosialisasi mengenai pentingnya berwirausaha, kelebihan menjadi wirausaha, dan kiat-kiat menjadi wirausaha yang telah disusun dan dilaksanakan oleh tim KKN. Anak-anak mulai mengenal lebih dalam apa itu pengusaha, kelebihan-kelebihan menjadi seorang pengusaha, hingga bagaimana cara menjadi pengusaha yang sukses merasuk ke dalam pikiran mereka, sehingga banyak dari mereka yang langsung berkata bahwa mereka ingin menjadi pengusaha. Menjadi pengusaha memberikan banyak manfaat bagi orang-orang di sekitar mereka. Perspektif positif mengenai wirausaha meningkat setelah selesai kegiatan. Kemudian, saran yang dapat kami berikan bagi peneliti dan masyarakat ialah membuat suatu kegiatan yang ditunjukkan kepada anak-anak dengan sekreatif dan senyaman mungkin, sehingga anak-anak terlatih soft skill-nya untuk bisa memulai berwirausaha. Sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.